Bila bicara wisata di Kabupaten Malang, mungkin tidak akan ada habisnya. Mulai dari pantai yang membentang panjang di kawasan selatan, alam pegunungan yang menghadirkan kesejukan bagi penatnya rutinitas pekerjaan atau kebudayaannya yang beraneka ragam. Dalam kunjungan kerja Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Andes Akmal Malik MSI di Kabupaten Malang, beliau yang juga sekaligus sebagai pelaku penggiat ekowisata ini menyempatkan waktu untuk melihat dan berinteraksi secara langsung dengan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Malang. Salah satunya yaitu di Kecamatan Wonosari. Kecamatan yang berada di lereng Gunung Kawi ini menyimpan keindahan yang luar biasa. Selain wisatawan disuguhkan dengan destinasi wisata alamnya, wisata religi dan terjaganya tradisi budaya oleh masyarakatnya sungguh sayang untuk dilewatkan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mengajak Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri untuk melihat potensi yang ada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Diawali dengan menuju ke Keraton Gunung Kawi. Selain bisa menikmati keindahan alamnya yang masih alami, di sini kita juga bisa belajar tentang sejarah di mana Keraton Gunung Kawi ini dibangun pada tahun 861 Masehi oleh Empu Sindok dari Kerajaan Mataram berdasarkan dari prasasti batu tulis Gunung Kawi. Lengkap rasanya bila sudah melihat Keraton Gunung Kawi, tidak menuju ke pesarean Gunung Kawi. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, Anda bisa sembari menikmati asrinya alam Wonosari. Pesarean Gunung Kawi selain menjadi tujuan ziarah warga multi etnis serta multi agama, di sini juga tersimpan nilai sejarah. Terdapat makam Raden Mas Suryokusumo atau Kiai Zakaria II dan Raden Mas Iman Sujono. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Di pesarean Gunung Kawi juga terdapat kelenteng Kuan Im untuk penganut Tridharma. Toleransi antarumat beragama di pesarean Gunung Kawi terasa begitu kental. Dirjen Otoda dan rombongan disambut dengan kesenian budaya jaranan. Dan berkesempatan melihat anak-anak kecil dalam kepiawaiannya memainkan gamelan. Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri juga disambut oleh juru kunci pesarean Gunung Kawi, yaitu Raden Iwan Suryandoko, yang juga sekaligus salah satu keturunan dari Iman Sujono. Saya Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, saat ini berkunjung ke kawasan wisata religi Gunung Kawi. Bersama saya ada Kepala Dinas Pariwisata dan pengurus Yayasan Ngesti Gondo. Ini adalah yayasan yang mengelola kawasan wisata religi ini. Jujur, image kita tentang Gunung Kawi ini sepertinya harus diluruskan. Ternyata ini adalah tempat yang sangat bagus untuk belajar tentang bagaimana akulturasi, bagaimana pengembangan budaya dan wisata edukasi. Ternyata kawasan wisata Gunung Kawi ini sangat bagus dikunjungi dalam rangka tidak hanya persoalan-persoalan religi, tetapi juga mengedukasi kita tentang bagaimana kita membangun budaya yang betul-betul mencerminkan negara kesatuan Republik Indonesia.
Sekali lagi kami mengundang semua warga Indonesia datang ke Gunung Kawi untuk menikmati wisata religi dan wisata edukasi. Di belakang saya itu ada wihara, ada juga pertunjukan-pertunjukan seni budaya yang ditampilkan oleh masyarakat di sini sebagai bentuk dari bagian dari wisata religi dan edukasi di Gunung Kawi. Semoga ke depan kawasan wisata ini yang dikelola oleh yayasan akan lebih baik lagi dan tentunya memberikan kita pendidikan tentang betapa pentingnya kita menjaga budaya, menjaga keragaman negara Kesatuan Indonesia. Berikutnya, Dirjen dan rombongan diajak untuk menyusuri perkebunan PT PN 12 Bangelan dengan menggunakan jeep. Hijaunya perkebunan kopi dan wanginya bunga kopi yang semerbak membuat jalur tanah dan sungai yang cukup menantang bisa dilalui dengan mudah dan excited. Dari Gunung Kawi kita turun menyusuri perkebunan kopi. Hari ini kita berada di tengah-tengah perkebunan kopi, menikmati telo Gunung Kawi yang luar biasa. Setelah ini kita akan turun belajar untuk menikmati cita rasa kopi Bangelan. Kemudian kita akan coba susur sungai dan terakhir nanti kita di Tanaka. Trip rute paket wisata ini sangat menarik sekali. Kalau Anda penasaran, wajib datang ke sini. Sampai di kantor PT PN 12 Bangelan, Dirjen dan rombongan disuguhi dengan keanekaragaman kopi yang diproduksi PT PN 12 Bangelan. Kunjungan diakhiri di Tanaka Waterfall. Objek wisata yang terletak di Dusun Arjomulyo ini berdiri di atas tanah seluas 3 hektar. Di lahan tersebut membentang sungai dan anak sungai. Di aliran sungai sepanjang 400 meter itulah suasana ala Jepang benar-benar begitu terasa. Para wisatawan bakal disuguhi keeksotisan 3 jembatan penyeberangan. Bagaimana? Tertarik untuk mengikuti trip wisata seperti Pak Dirjen? Reporter Andra, kameramen Herman melaporkan dari Kecamatan Wonosari.